Dulu saya pernah membuat video tentang dua sektor terbaik untuk investasi, finansial atau perbankan dan konsumer. Sekarang menurut saya ada dua sektor lagi yang menurut saya memiliki prospek jangka panjang. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Receh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Receh. Sektor yang masih menjadi unggulan di IHSG adalah sektor finansial, khususnya industri perbankan. Sektor ini adalah core utama di negara kita. Jika tidak ada lagi uang berputar di bank, maka ekonomi sudah dipastikan akan hancur. Munculnya e-wallet seperti GoPay hingga OVO tidak akan terlalu berpengaruh kepada kinerja bank. Justru hal ini akan semakin membuat perputaran uang di bank menjadi besar. Menggunakan e-wallet, ujung-ujungnya juga kita akan tetap menaruh uang di rekening bank untuk top up dan keamanan. Apalagi pemerintah memberikan dukungan kredit dan kebijakan finansial lain selalu melalui bank-bank besar di Indonesia. Return dari saham-saham di dalam sektor finansial juga merupakan yang terbesar sejauh ini jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor konsumer merupakan sektor favorit para investor karena di dalamnya berisi saham-saham seperti Indofood, Unilever, hingga Mayora yang menjual produk-produk yang selalu dibeli dan dibutuhkan masyarakat. Saat ini, Indonesia merupakan peringkat keempat negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia dengan 274 juta jiwa. Proyeksi BPS pada 2045, jumlah penduduk di Indonesia akan bertambah menjadi 319 juta. Semakin banyak penduduk akan membuat penjualan dari perusahaan-perusahaan konsumer selalu meningkat. Apalagi masyarakat kita cenderung untuk setia kepada satu merek saja. Kita bisa lihat bahwa pemain-pemain besar di produk-produk ini masih tergolong sedikit. Masyarakat juga akan lebih percaya kepada brand-brand besar ketimbang brand-brand kecil yang tidak terkenal. Teman-teman bisa terus percaya kepada saham-saham di sektor ini karena di samping brand-brand yang sudah mapan, mereka juga memiliki diversifikasi produk luas dan jaringan distribusi yang sangat luas. Sektor lain yang bisa teman-teman jadikan pilihan adalah berinvestasi kepada saham-saham di sektor telekomunikasi. Segala industri yang berkaitan dengan telekomunikasi akan memiliki growth bagus ke depannya. Saham-saham di dalam sektor ini sudah jelas. Yang pertama adalah TLKM atau Telkom yang saat ini masih menguasai pasar dan jaringan internet dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman juga bisa mulai screening saham-saham di industri infrastruktur seperti TOWR atau Sarana Menara Nusantara yang bisnisnya adalah membeli dan menyewakan menara telekomunikasi kepada operator-operator seluler di Indonesia seperti XL dan Indosat. Mereka juga menyewakan jaringan fiber optik. Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sekarang. Tanpa internet, kita akan kesulitan untuk bekerja hingga sekedar menonton YouTube. Apalagi akan semakin banyak bisnis-bisnis baik tingkat korporat hingga UMKM yang go online. Kita bisa lihat saat ini di tengah wabah banyak sekali kegiatan seperti meeting, konferensi, hingga sekolah, semua ternyata bisa dilakukan secara online. Masuknya teknologi 5G yang sebentar lagi akan diterapkan, pasti akan semakin membuat kebutuhan data internet di masa depan semakin masif. Sektor berikutnya yang menurut saya akan menjadi idola baru adalah sektor teknologi. Walaupun saham-saham di sektor ini masih banyak yang belum bisa menghasilkan laba yang stabil, ke depan startup-startup yang masih sangat baru di Indonesia akan menjadi saham growth yang luar biasa buruan investor. Mungkin belum bisa dibandingkan, tapi jika kita melihat ke bursa Amerika, sektor yang paling favorit saat ini adalah teknologi. Indeks Nasdaq yang berisi saham-saham teknologi seperti Apple, Intel, hingga Microsoft memiliki return yang jauh mengalahkan Dow Jones dan S&P 500 dalam 5 tahun terakhir. Di Indonesia sendiri, menurut opini saya, belum ada saham teknologi yang menarik. Mungkin yang bisa teman-teman amati adalah saham dari PTSN atau Satnusa Persada yang walaupun tidak murni di teknologi, tapi mereka memproduksi barang elektronik yang dekat dengan kebutuhan teknologi. Kemudian saham KIOS atau Kioson Komersial Indonesia dan MCAS atau MCAS Integrasi yang berada di bisnis aplikasi pembayaran digital. Berinvestasi di sektor teknologi di Indonesia saat ini masih sangat dini dan resikonya besar karena kita masih belum tahu mana perusahaan yang brandnya bakal terus bertahan dan menghasilkan laba yang stabil karena banyak sekali startup yang masih bertahan dari para investornya. Walaupun begitu, sektor yang akan paling berkembang pesat adalah teknologi di tahun-tahun mendatang. Jadi tidak ada salahnya untuk mulai meneliti saham-saham di dalam sektor teknologi. Oke teman-teman, itu tadi 4 sektor yang bisa teman-teman jadikan guide dalam membeli saham-saham untuk investasi jangka lama. Klik like jika suka dengan video ini, share, dan jangan lupa subscribe.